Ini ada apaan, bro? Gue nyari taktiknya Indra Safri. Katanya kemarin disimpan buat Piala Asia. Takutnya lupa naruh aja gue mah. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Kalah lagi dengan cara yang sama. Gue tidak mengerti strategi apa yang disimpan oleh Coach Indra. Tapi kita jangan nanya dulu strategi apa yang kira-kira disimpan. Kita tanya dulu ada atau tidak strategi yang disimpan. Itu dulu. Ada nggak strateginya? Ya, itu dulu. Karena gue tidak melihat adanya perbaikan bahkan dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Oke, kita bisa cetak 1 gol lawan Uzbek. Ya, lewat bagaimana, ya, cukup bagus lah golnya, cukup keren. Tapi tetap saja kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di pertandingan pertama tidak diperbaiki. Tidak ada perbaikan di pertandingan kedua. Yang pertama, soal bagaimana menyerang. Jarak pemain jauh, dribbling, ujung-ujungnya crossing dan long ball yang tidak ada akurasinya sama sekali. Ya sulit, pegang bola aja sulit. Ya, yang kedua, kebobolannya. Lagi-lagi 2 kebobolan dengan cara crossing bola atas. Gue tidak ngerti lagi apakah ini tidak diberikan instruksi, apa tidak dilatih, apa tidak pada saat latihan dibilang evaluasi bahwa kalau gini kan ada misalkan ada dua kemungkinan. Yang pertama lu antisipasi dengan 2 bola atas, lompat duluan, positioning, timing. Yang kedua lu tutup, jangan sampai di crossing. Kan itu. Ya, ini enggak lah. Ibaratnya nih, lu harus ditonjokin sama orang di jalan nih, tertentu nih, jalan A. Lu udah tahu nih di jalan A ini rawan, lu ketemu preman, lu nggak bisa berantem, ditonjokin, lu babak belur. Besoknya lu tetap lewat jalan sana. Artinya lu tidak melakukan antisipasi, baik lu lewat jalan lain ataupun lu misalkan bawa alat perlindungan, tidak. Lu tetap lewat sana dengan tangan kosong, ujungnya digebukin lagi. Sama ini. Orang kalau melakukan kesalahan sekali, it's okay. Harus ada evaluasi. Lah ini sekali salah, besoknya ngulangin lagi. Itu udah menurut gue sih unacceptable. Dan tersingkir dengan permainan seperti ini, ya sorry to say, jelas pelatih punya andil yang sangat besar. Oke, segitu dulu. Ini TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan sebagainya. Bagaimana menurut? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya kan, itu berbulan-bulan juga mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin bersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Ya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji coba internasional kan? Itu. Ada 3 tim dari luar. Iya. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga mas, biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita. Jangan heran kalau sesuai prediksi kita, Timnas Indonesia U20 beneran kalah atas Uzbekistan malam ini dengan skor akhir 3-1. Yaps, otomatis dengan hasil ini, Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke partai perempat final Piala Asia U20. Dan dengan hasil ini juga udah dipastikan Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Safri juga gagal ke Piala Dunia U20 2025. Kira-kira pundit yang kemarin yang bilang bahwasanya saat kita kalah melawan Iran, itu adalah kesalahan pemain karena pemain Iran tinggi-tinggi. Nah, untuk malam ini, mungkin pundit ini lagi bingung mau cari alasan apa lagi karena pemain pendek pun bisa cetak gol dari sundulan. Yaps, gol ketiga kalau kalian lihat, pemain Uzbekistan menciptakan gol dari sundulan, guys. Dan kita bisa lihat sama-sama, fisik dari para pemain Uzbekistan itu tidak tinggi-tinggi. Tapi kenyataannya apa, guys? Kita tetap kebobolan. Kira-kira pundit itu mau alasan apa lagi nih? Apakah dengan hasil ini bukan salah pelatih lagi? Jadi kira-kira salah siapa ya guys? Kita kalah lagi. Yaps, kalau kesimpulan menurut aku pribadi, sebenarnya Timnas Indonesia U20 itu bukannya tanpa peluang. Di babak kedua kita pun menciptakan beberapa peluang, tapi sayangnya adalah finishing kita yang masih kurang. Sangat berbeda dengan para pemain Uzbekistan yang ketika dia mendapatkan peluang, dia mampu memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Dan atas kegagalan ini, Coach Indra Safri wajib mempertanggungjawabkan dan wajib dievaluasi. Karena dengan TC yang cukup panjang hampir setahun, hasilnya kita tetap gagal guys. Kalau menurut kalian gimana melihat kegagalan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Ketika memang bagus, tapi kalah, saya perlu juga memberikan apresiasi dengan cara bermain. Walaupun kalah, kita perlu mengakui keunggulan dari tim lawan. Tapi pada saat para pemain kita itu gagal membangun kerjasama, berarti
There is something wrong. Ada sesuatu yang salah dari segi strategi atau taktik. Karena tim yang lemah pun akan bisa menang lawan tim yang kuat dengan cara permainan taktis. Kan di sepak bola itu tidak ada yang mustahil. Maka itu seperti yang saya katakan sebelumnya juga. Ngomongin timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025 ini bikin gregetan banget. Karena kita belum mulai aja udah dibilang dirugikan. Bahkan media Vietnam pun udah pesimis duluan sama peluang kita. Tapi bener nggak sih kita memang dirugikan? Atau ini cuma mentalitas yang bikin kita gampang nyerah? Oke, yang pertama yang harus kita terima, kita itu udah masuk grup neraka. Lawan kita Iran, Uzbekistan, Yaman. Dan dari sebagian mereka udah ngasih tamparan keras kemarin. Dan sekarang kita dituntut menang lawan Uzbekistan. Kalau kalah, ya tamat. Mau menang 100-0 lawan Yaman pun percuma. Dan lihat bagaimana media Vietnam ngomong soal kita. Mereka langsung nulis, akankah Indonesia kalah lagi dan tersingkir lebih awal? Ini pertanyaan atau hinaan? Jelas mereka nggak percaya sama kita, tapi bisa disalahin. Karena statistik nggak bohong. Dari dulu setiap kali kita masuk grup berat, mental kita drop duluan. Bukan soal taktik doang, tapi kita sering kalah sebelum bertanding. Menarik ini, tidak membuat kita kaget. Iya, padahal banyak orang kok kalahnya banyak gitu. Kalau banyak itu yang bikin kaget, kalah banyak itu maksudnya. Coach Indra Safri itu berangkat optimis loh. Jadi begitu kalah 0-3 emang orang bilang kok sampai kalah segitunya. Oh, sampai kalah segitunya. Iya, orang berpikir mungkin ya bisa imbang lah. Bahkan kalau kita dengar Vox Populi gitu ya, suara orang sebagian besar. Saya diwawancara Metro TV di TV lainnya tentunya ya. Sebelum pertandingan itu, hari sebelumnya. Dan saya bilang, ini kalau nahan imbang udah bagus. Udah bagus. Tapi waktu itu suara masyarakat menang 1-0, menang 2-0, bahkan ada menang bilang 3-0. Saya bilang sama penyiarnya, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa lawan kita ini adalah tim yang pernah 4 kali juara. Iya. Meskipun itu tahun 70-an ya. Kita juara tahun 60-an, tahun 61 tepatnya. Jadi ini tim yang kuat, jadi jangan remehkan juga. Kalau buat saya 1 poin di pertandingan pertama udah sangat bagus. Tapi ternyata kita nggak bisa dapat poin, kalah. Bahkan menurut saya kalau saya bilang bukan soal kalahnya ya. Tapi saya melihat penampilan timnas U20, orang bilang mungkin Indonesia U20 gitu ya. Di pertandingan pertama itu agak sedikit di bawah ekspektasi. Ada beberapa di bawah ekspektasi. Jadi ada beberapa elemen yang menurut kita harusnya itu sudah bisa diatasi, tapi enggak. Pertahanan. Jadi 3 gol itu kan menurut saya 3-3-nya tuh berasal dari bola samping umpan silang yang tidak diantisipasi. Meskipun 2 sundulan, 1 tendangan bicycle kick ya, tendangan. Tapi 3-3-nya berasal dari umpan silang yang kita gagal mengantisipasi. Waktu turnamen sebelum Piala Asia Mandiri, saya kebetulan kan siaran. Itu kita lawan Jordania, lawan Suriah. Itu kebobolan dengan cara kayak begitu juga, Boy. Jadi bola-bola silang, back-back kita nggak mampu mengantisipasi. Nah kemarin apalagi terlihat back-back kita tuh bahkan beberapa kali momen itu bukan cuma 3 gol ya, tapi ada beberapa peluang melalui sundulan yang dapat oleh lawan, oleh Iran, tapi tidak menjadi gol. Tapi yang jadi gol 3 itu terjadi ketika back-back kita. Jadi kalau bertahan tuh kan prinsipnya jangan memberi kesempatan lawan yang mengambil bola. Kalau bisa kita potong sebelum lawan dapat bola. Nah, back kita selalu di belakang back lawan, di belakang pemain lawan, striker lawan. Padahal strikernya lawan ada yang lebih tinggi, sebagian besar lebih tinggi. Sementara pemain belakang kita kan kalau kita lihat formasi 4-2, itu back tengahnya tuh kan Kadek Arel dengan Iqbal. Itu posturnya mohon maaf nggak terlalu tinggi ya, di bawah itu 80 semua. Kemudian bek kanannya Alvarezi juga tidak terlalu tinggi, cuma Doni yang agak tinggi. Nah dalam situasi seperti itu kan Doni yang motong kan, mencegah bola diangkat. Nah yang duel bek di belakangnya 2 bek tengah plus 1 bek kanan. Nah dalam beberapa momen saya melihat bek tengah kita yang 2 ini kalah.